Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Kita melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tematik muatan matematika. Hari ini kita akan belajar memasuki tema yang baru, yaitu tema 6. Ya, tema 6 ini kita akan belajar di KD 3.2. Nah, tema 6 ini apa saja yang akan kita pelajari untuk muatan matematika? Nah, di tema 6 ini ada 3 bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan tanda waktu 24 jam. Lalu yang kedua, bagaimana menentukan waktu mulai atau selesai dalam satuan jam. Dan yang ketiga adalah bagaimana menentukan lamanya kegiatan dalam satuan jam dan menit. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan tanda waktu 24 jam. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semuanya agar pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diberikan ilmu yang bermanfaat serta kesehatan yang berlimpah bagi kita semuanya. Doa mau belajar, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita mulai pembelajaran matematika pada hari ini, yaitu kita akan belajar tentang menentukan tanda waktu 24 jam. Oke, tujuan pembelajaran kita apa saja sih? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat membaca satuan waktu melalui jam analog. Jam analog itu apa, Ustadz? Jam analog itu adalah seperti contohnya jam dinding. Jadi jam yang mempunyai 2 jarum panjang dan mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Ya, kalau jam digital itu hanya menentukan waktunya dalam bentuk jam dan menit. Tapi kalau jam analog itu adalah jam yang berisi yang ada jarum panjangnya dan ada jarum pendeknya. Oke, yang kedua, kalian diharapkan dapat menuliskan satuan waktu baik siang, sore, dan malam pada jam analog tersebut. Untuk pembahasan di semester 2 ini, yang kita bahas adalah satuan waktu pada jam 12 siang sampai jam 12 malam. Untuk yang jam 12 malam sampai jam 12 siang sudah kita bahas di semester 1 yang lalu. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, langsung kita mulai pembelajaran hari ini. Coba perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat jam yang ada pada layar kalian ini menunjukkan pukul 8. Tetapi kita belum tahu ini pukul 8 waktunya adalah pagi hari atau malam hari. Nah, makanya kita harus bisa membedakan, menuliskan satuan waktu jam pada saat waktu yang berbeda. Misalnya pada saat jam 8 pagi hari, bagaimana menuliskan satuan waktunya? Lalu bagaimana menuliskan satuan waktunya pada jam 8 malam? Hari ini kita akan pelajari masalah tersebut. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan Ustadz akan mereview sebentar materi tentang satuan waktu yang sudah pernah kita pelajari di semester 1 yang kemarin. Oke? Ini namanya jam analog. Yang perlu diingat kembali bahwa kalian lihat pada jam analog ini terdapat yang namanya jarum panjang. Jarum panjang itu menyatakan atau menunjukkan satuan menit. Ya, jarum panjang itu menunjukkan satuan menit.
Artinya perpindahan dari satu angka ke angka selanjutnya itu setiap 5 menit. Ya. Jadi setiap berpindah satu angka menuju ke angka lainnya, nah itu dihitung setiap langkahnya adalah 5 menit. Nah, yang kedua ada jarum pendek. Jarum pendek pada jam ini menunjukkan satuan jam. Artinya perpindahan satu angka setiap angkanya itu menunjukkan 1 jam. Jadi jika jarum pendek menunjukkan angka 8, itu sudah dipastikan dia jam 8. Kalau jarum pendek menunjukkan angka 10, jadi jam 10. Lalu tinggal kita melihat satuan menitnya. Jarum panjangnya menunjukkan angka berapa. Ya, seperti itu. Jadi perlu diingat lagi bahwa jarum panjang pada jam analog itu menunjukkan satuan menit, di mana perpindahan satu angka itu adalah setiap 5 menit. Kemudian untuk jarum pendek itu menunjukkan satuan jam, yang artinya setiap perpindahan satu angka itu adalah setiap 1 jam. Oke, sudah paham ya? Sudah kita review tentang materi jam pada semester 1 yang kemarin. Oke. Nah, yang akan kita bahas di semester 2 ini adalah bagaimana penulisan waktu setelah pukul 12 siang hingga pukul 12 malam. Ya, bagaimana kita menuliskan waktunya? Oke, perhatikan gambar berikut ini. Mohon maaf, perhatikan bagan berikut ini. Misalnya, kalau tadi kita sudah dijelaskan kalau pukul 12.00 itu menunjukkan jam 12 siang, maka kalau menunjukkan pukul 13.00 maka dikatakan pukul 1 siang. Ya, Ustadz ulangi lagi. Jika pukul 13.00 menunjukkan waktu, cara membacanya adalah pukul 1 siang. Bukan pukul 13 siang, tapi pukul 1 siang. Satuan waktunya ditulis 13.00. Artinya 13 ini menunjukkan jam 1, 00 ini menunjukkan menitnya tepat menuju ke angka 12. Ya, jadi kalau jarum panjangnya menunjukkan angka 12, maka menitnya ditulis 00. Kalau jarum panjangnya menunjukkan angka 6, maka menitnya ditulis 30. Oke, selanjutnya kalau jam 13.00 itu jam 1 siang, maka 14.00 menunjukkan jam 2 siang. Dan seterusnya 15.00 maka menunjukkan jam 3 sore. Ya, 16.00 menunjukkan jam 4 sore. Lalu 17.00 menunjukkan waktu jam 5 sore. Harus ada keterangannya ya, tidak jam 5, karena jam 5 apa? Ya, jadi kita berikan keterangan jam 5 sore atau jam 5 menjelang malam atau sore boleh, asalkan tidak jam 5 pagi. Oke, kalau jam 5 pagi penulisan satuan waktunya tidak ditulis dengan 17.00. Lalu kalau 18.00 adalah menunjukkan jam 6 sore. Nah, itu penulisan waktu setelah pukul 12 siang. Dan ini berlanjut. Kalau misalnya jam 18.00 itu menunjukkan jam 6 sore, maka kalau jam 12 malam itu pukul berapa? Oke, kalau pukul 12 malam bisa kita tulis adalah 24.00 atau bisa saja disebut pukul 00.00. Artinya menunjukkan jam tersebut adalah jam 12 malam atau jam 12 dini hari. Oke, sekarang simak gambar jam berikut ini. Nah, kira-kira kalau Ustadz mempunyai jam seperti ini,
Ini menunjukkan jam berapa ya? Nah, pertama-tama kita lihat jarum pendeknya dulu, karena dia menentukan jam. Ternyata di situ jarum pendeknya ada di angka 9. Maka bisa dikatakan dia adalah jam 9. Ya. Ini waktunya malam hari, Nak ya. Ini kita berbicara waktu malam hari, bukan waktu pagi hari. Nah, kita lanjutkan lagi. Karena jarum pendeknya ini menunjukkan angka 9, maka sudah dipastikan dia pukul 9. Ya, pukul 9. Nah, setelah itu kita lihat jarum panjangnya. Karena jarum panjangnya ini menunjukkan angka 4, maka satuan menitnya kita lihat berapa langkah. Angka 12 menuju ke angka 4. Ternyata kalau kita hitung langkahnya, 12 ke angka 4 itu adalah berapa langkah? 4 langkah. Nah, kalau 4 langkah, kita tinggal mengalihkan 5 menit. 4 dikalikan 5 menit, yaitu 20 menit. Maka bisa dikatakan jam tersebut adalah cara membacanya adalah jam 9 lewat 20 menit malam, diberi keterangan malam hari. Ya, pukul 9 lewat 20 menit malam hari. Jika ditulis satuan waktunya, maka ditulis pukul 21.20. 21 menunjukkan dia jam 9, 20 menunjukkan dia berada di menit ke-20. Oke. Sekarang kita lanjut ke jam berikutnya. Ya, coba kalian lihat. Pertama-tama kita lihat jarum pendeknya dulu. Karena jarum pendeknya ini menunjukkan angka 4, ya. Ini bahasan kita jam sore ya, pada waktu sore hari. Karena jarum pendeknya ini menunjukkan angka 4, maka sudah dipastikan jam ini menunjukkan jam 4. Nah, lalu kita lihat jarum panjangnya. Karena jarum panjangnya ini menunjukkan angka 3, maka kita lihat dari angka 12 menuju ke angka 3 ini berapa langkah. Ternyata dari angka 12 menuju ke angka 3 itu adalah 3 langkah. Maka 3 langkah ini kita kalikan 5 menit. Sehingga menitnya adalah 15 menit. 3 dikalikan 5 menit, yaitu 15 menit. Sehingga dapat ditulis jam tersebut adalah jam 16.15 ya. Kenapa kok 16.15? Karena jarum pendek menunjukkan angka 4. Kita lihat tadi jam 4 sore tadi pukul berapa? 16 kan? Jadi kita tulis 16, bukan ditulis 04.15. Kalau ditulis 04.15 berarti waktu tersebut menunjukkan waktu pagi hari. Ya, waktu pagi hari, waktu subuh itu. Nah, tapi kalau kita tulis 16 ya, 16.15, angka 16 ini menunjukkan bahwa waktu tersebut masuk di waktu sore hari. Ya, cara membacanya adalah pukul 4:15 di sore hari. Jika ditulis pada satuan waktunya, maka ditulis 16.15. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya jam berapakah ini? Nah, kita lihat jarum pendeknya ternyata di tengah-tengah itu ya. Itu jarum pendeknya di tengah-tengah antara 10 dan 11. Nah, kalau jarum pendeknya di tengah-tengah antara 10 dan 11, maka kita lihat angka sebelumnya 10 dan 11. Berarti angka sebelumnya angka yang paling kecil antara 11 dan 10 adalah angka 10. Berarti jarum pendeknya ini menunjukkan angka 10. Nah, kalau dia menunjukkan angka 10, ini waktu malam hari, berarti dia ditulis adalah berapa 10? 22. Nah, setelah kita menentukan jamnya, kita lihat
jarum panjangnya menunjukkan angka 9. Berarti kalau menunjukkan angka 9 berarti berapa menit? Kita lihat langkahnya. Dari angka 12 menuju ke angka 9 searah jarum jam. Ternyata kalau kita lihat langkahnya ada 9 langkah. Ya, kalian hitung dari 12 menuju angka 9, ternyata langkahnya 9 langkah. Jadi tinggal kita kalikan aja. 9 ini dikalikan dengan 5 menit, yaitu 45 menit. Sehingga ditulis adalah pukul 10 lewat 45 menit malam hari. Jika ditulis satuan waktunya adalah 22.45. Gimana? Sudah mulai paham? Oke, kita saksikan contoh berikutnya. Oke, kalau Ustadz mempunyai jam seperti ini, jika ditulis dalam satuan waktunya, jika ini kita malam hari, maka dapat ditulis adalah pukul 23.00. Artinya dia menunjukkan jam 11 malam hari tepat, atau jam 11 tepat waktu malam hari. Oke, selanjutnya, nah seperti ini kita lihat jarum pendeknya ternyata di antara angka 9 dan angka 10. Maka kalau ini waktunya malam hari, jika ditulis dalam satuan waktunya, maka pukulnya adalah pukul 21.30. Mengapa kok 21.30? Karena di antara angka 9 dan 10. Nah, kita lihat angka 9 dan 10 ini berarti yang sebelumnya berapa sebelum angka 10? Angka 9. Nah, 9 ini kalau pada malam hari dia adalah menunjukkan jamnya adalah 21. Ya. Kita urut tadi kan, kalau jam 1 siang, jam 13, jam 2 siang, jam 14. Nah, kalau jam 9 malam ditulis 21. Lalu kita lihat jarum panjangnya. Karena jarum panjangnya ini menunjukkan angka 6, ya, berarti dia menentukan menitnya. Nah, angka 6 tadi menitnya ke berapa? Kita lihat dari angka 12 ke menuju ke angka 6 ini berapa langkah? Ternyata ada 6 langkah. Kita kalikan 5, jadi 6 dikalikan 5 menit, yaitu 30 menit. Jadi sehingga jam ini yang kedua ini ditulis pukul 21.30, yaitu pada malam hari. Lalu seperti ini. Nah, kira-kira kalau pada malam hari jam berapa ini? Oke, yaitu pukul 19.15. 19 dari mana? Kita lihat jarum pendeknya menunjukkan angka 7. Kalau angka 7 satuan jamnya, angka 7 ini kalau pada malam hari dia ditulis dengan angka 19. Sedangkan jarum panjangnya mengarah ke angka 3, maka kita lihat berapa langkah dari angka 12 ke menuju angka 3 searah jarum jam, ya. Ternyata ada 3 langkah. Tinggal kita kalikan saja, 3 dikalikan 5 menit, yaitu 15. Oke, sudah mulai paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat jarum pendeknya menunjukkan ini pada waktu siang hari, nak, ya. Jarum pendeknya menunjukkan angka 1, maka sudah dipastikan dia adalah pukul 13, ya, siang hari 13. Tinggal kita menentukan menitnya. Ternyata jarum panjangnya menunjukkan ke angka 3, maka dia menunjukkan menit ke 15, sehingga dapat ditulis jam tersebut adalah pukul 13.15. Cara membacanya adalah jam 1 lebih atau jam 1 lewat 15 menit di siang hari. Oke, lanjut agar pemahaman kalian semakin paham. Ustadz beri soal lagi. Nah, kita lihat. Pertama-tama kita lihat jarum pendeknya dulu. Karena jarum pendeknya ini menunjukkan angka 2, maka ini siang hari, nak, ya. Maka jam tersebut adalah pukul, jika ditulis dalam satuan waktunya adalah pukul 14. Karena jam 2.
setelah kita menentukan jarum pendeknya, lalu kita lihat pada jarum panjangnya. Karena jarum panjangnya ini menunjukkan angka 1, maka langkah dari 12 menuju ke angka 1 ini adalah 1 langkah. Sehingga jika ditulis dalam satuan waktunya, jam tersebut adalah pukul 14.05. Oke. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kalau pada sore hari sudah pasti dia pukul 16.30 atau jam setengah 5 sore. Seperti ini. Nah, kita lihat karena jarum pendeknya itu di antara angka 1 dan angka 2, maka kita tulis angka 1, yaitu pukul 1. 1 jika ditulis adalah 13. Ini siang hari. 13. Lalu kita lihat jarum panjangnya menunjukkan angka 7, maka langkah dari angka 12 menuju ke angka 7 yang searah jarum jam menunjukkan ada berapa langkah? Ada berapa langkah, nak? 7. Berarti kita tinggal kalikan. 7 dikalikan 5, yaitu 35 menit. Sehingga jam tersebut jika ditulis dalam satuan waktunya adalah pukul 13.35. Membacanya adalah jam 1 lebih atau jam 1 lewat 35 menit pada siang hari. Oke, soal selanjutnya. Nah, kita lihat ternyata jarum pendeknya ini menunjukkan angka 8. Maka jika ditulis waktunya malam hari, maka 8 itu berapa? Jam 8 kalau malam hari. Kita lihat dari 12 ini ke dari angka 1 tadi jam 13, jam 6 tadi 18. Maka kalau jam 8 ditulis jam atau pukul 20. Nah, kalau sudah kita tentukan jamnya pukul 20, kita lihat jarum panjangnya sekarang. Karena jarum panjangnya ini menunjukkan angka 5, maka dia menitnya menunjukkan menit ke 25. Sehingga satuan waktunya ditulis yaitu pukul 20.25. Cara membacanya adalah jam 8 lewat 25 menit di malam hari. Oke. Mungkin itu materi tentang satuan jam ya, satuan waktu untuk jam 12 siang menuju jam 12 malam. Kalian bisa latihan soal untuk melihat pemahaman kalian, mengukur pemahaman kalian. Coba kalian kerjakan di buku modul pelajar 3, yaitu tema 6 untuk satuan waktu, yaitu di latihan 1. Mungkin itu video pembelajaran muatan matematika di awal tema 6 ini. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu kita barokah. Sekian dari Ustadz. Tetap semangat, jaga imunitas kalian, jaga iman kalian, dan tetap berkarya di rumah. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.